Saat banyak pemain keturunan lain harus diyakinkan, harus diberi mimpi tentang Piala Dunia, barulah mau mengubah status kewarganegaraan mereka, ada satu sosok anomali ini yang berbeda. Dia datang sendiri, mengirimkan email, dan yang lebih mengejutkan, email itu bukan dikirim oleh agen, melainkan oleh sang ibu. Saat ia masih menjadi pemain muda di Akademi Ipswich Town. Dan siapa pemain muda itu? Dialah Elkan Bagot. Ia datang bukan saat Indonesia kuat, bukan juga saat Indonesia lagi jago-jagonya. Ia datang saat Garuda hampir tak punya lagi nafas. Banyak yang bilang Elkan ini mulai membersamai timnas dari nol. Tapi menurut kami Elkan telah membersamai timnas sungguh dari minus. Dari tim yang masih dibully oleh warga ASEAN, dari tim yang dipandang sebelah mata bahkan oleh bangsanya sendiri, dari tim yang bahkan untuk bermimpi saja terasa terlalu jauh. Dan Elkan bertahan di sana, berdiri, menjadi bagian dari proses yang tak indah. Proses yang tak ada sama sekali nama besar di sana, dan tentu saja ia tetap bertahan di timnas yang tak bisa menjanjikan apa-apa. Lalu waktu berjalan, timnas yang tadinya jadi bahan olok-olokan Vietnam dan Malaysia, kini mulai bangkit. Nama Indonesia mulai diperhitungkan, dan satu persatu pemain keturunan pun mulai berdatangan. Karena satu mantra suci, Indonesia akan main di Piala Dunia. Saat itu sungguh semua orang ingin masuk menjadi bagian dari tim ini. Tapi pemain yang dulunya membersamai timnas, pas lagi jelek-jeleknya justru memilih menjauh. Sunyi, tanpa drama, tanpa penjelasan yang panjang. Seolah tugasnya sudah selesai. Kita berpikir selesailah Elkan di timnas Indonesia. Tak akan ada lagi waktu di mana kita melihat pemain ini mengenakan lagi jersey Garuda di dada. Namun ternyata cerita itu belum mau berhenti di sana. Karena saat harapan seluruh masyarakat Indonesia untuk menyaksikan timnas ke Piala Dunia runtuh oleh kepiawaiannya taktik Patrick Kluivert, dan saat banyak yang kecewa dan mulai berpaling dari tim ini, secara mengejutkan ia datang lagi. Ia dipanggil oleh tim kepelatihan timnas yang baru John Hartman. Elkan pun kembali dengan wajah yang sama, namun dengan postur tubuh yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Senyumannya masih sama, sifat humble-nya tak berubah. Kehangatannya masih menunjukkan jika ia masih Elkan yang dulu, pemain yang memeluk dan berjuang untuk bangsa ini. Bahkan tanpa pernah menerima satu endorse atau iklan apapun, murni ia berjuang untuk timnas Indonesia. Dan disitulah kita mulai mengerti, Elkan Bagot itu seperti spesialis yang datang, bukan saat semuanya indah, tapi saat semuanya hampir mati. Pemain yang berjuang untuk menghidupkan kembali, dan saat Garuda itu akhirnya bisa terbang, dia tidak ikut terbang. Dia justru lebih memilih untuk melepaskannya. Jika kita flashback sedikit, kita tentu masih ingat bahwa dulu dia disebut tak nasionalis, dituduh melupakan tanah airnya sendiri. Bahkan ada yang berkata ia menyesal menjadi warga negara Indonesia. Tuduhan demi tuduhan menghujam wajah Elkan Bagot bagai badai yang tak kenal ampun. Semuanya bermula saat sosok jangkung itu tak lagi tampak di skuad timnas, baik di era Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert. Bukan karena kualitasnya tak layak, bukan pula karena tak dipanggil. Tapi kabar berhembus, Elkan memilih untuk tak hadir. Ia ingin fokus di klubnya. Dan sejak saat itulah, bara kemarahan mulai menyala. Di media sosial, amarah para supporter berubah jadi hujan kecaman. Nama Elkan diseret, direndahkan, bahkan dihakimi tanpa ampun. Apa yang dilakukan Elkan? Apakah ia membalas tudingan itu satu persatu, atau justru ia membuat klarifikasi panjang lebar? Tentu tidak. Seperti biasanya, Elkan memilih diam. Tetap tenang, tak bergeming meski badai kritik terus menderu. Ia tahu gelombang emosi supporter adalah bagian dari cinta yang meledak, meski terkadang dalam bentuk yang salah arah. Dan bagi Elkan, ini bukan pertama kalinya ia menjadi sasaran kemarahan publik. Namun ketika banyak yang menebak ia telah pergi, menghilang atau bahkan sudah tak cinta Indonesia, Elkan justru menjawab semuanya dengan cara yang tak terduga. Tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba ia kembali masuk dalam daftar Garuda Calling untuk FIFA Series. Tak ada pernyataan resmi, tak ada unggahan menggebu. Hanya foto dan video dari supporter yang beredar di media sosial bahwa Big Elkan sudah tiba di Indonesia. Seperti biasa tanpa sorotan media, tanpa pengumuman gemerlap, Elkan memilih jalan sunyi, membiarkan kakinya berbicara di lapangan, bukan lisannya di media sosial.
Kembalinya seorang Elkan ke timnas bukan hanya menjadi kejutan, tapi ini adalah tamparan keras bagi mereka yang dengan mudah menghakimi. Sebuah pukulan telak bagi para pembenci yang bilang Elkan Bagot sudah lupa dengan tanah airnya. Apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Apa yang kita dengar belum tentu itulah kebenarannya. Kita terlalu cepat percaya pada narasi yang menyudutkan, terlalu mudah menyimpulkan bahwa Elkan telah berpaling, telah melupakan sumpah setianya sebagai warga negara Indonesia. Namun siapa sangka di balik diamnya tersimpan perjuangan yang tak terlihat mata. Di balik ketidakhadirannya ada luka yang tak terucap. Dan di balik segala hujatan ada kesedihan yang ia telan dalam senyap. Elkan bukan lari, ia hanya memilih jalan sunyi. Jalan para pejuang yang tak butuh tepuk tangan dan tak haus validasi. Kini saat kebenaran mulai terungkap, hanya ada satu hal yang patut kita lakukan. Belajar untuk lebih bijak, lebih sabar, dan lebih mencintai tanpa syarat. Karena kadang seorang pahlawan tak selalu datang dengan sorakan, tak hadir dalam senyap, membawa harapan. Dan Elkan Bagot adalah bukti hidup bahwa Garuda tak pernah benar-benar sendiri. Kita tahu dan kita pun telah menyaksikannya. Elkan bukanlah pemain yang menjalani jalan mulus tanpa rintangan. Ia adalah pejuang. Seorang pejuang lapangan hijau yang terus bertarung. Bahkan saat tubuhnya sendiri tak selalu berpihak padanya. Setiap musim, Elkan tak hanya menghadapi pemain lawan di lapangan. Ia juga berperang dengan dirinya sendiri. Cedera datang silih berganti, memaksanya menepi, memaksanya merintih dalam diam. Tapi Elkan tak menyerah. Ia terus bertarung. Ia berjuang keras untuk tidak tersisih. Beberapa musim kemarin menjadi saksi paling nyata. Elkan berjuang di dua medan peperangan sekaligus. Yang pertama, ia bertarung untuk tempatnya di tim utama Blackpool, membuktikan bahwa ia bukan sekadar talenta muda, tapi seorang defender tangguh yang pantas untuk diandalkan. Dan yang kedua, ia berjibaku agar tak lagi terjebak dalam lorong panjang menuju ruang operasi dan meja pemulihan. Tak banyak yang tahu, tak banyak yang peduli. Tapi di balik senyum tenangnya, Elkan menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa. Dan justru dari situlah ia tumbuh menjadi pemain yang bijak, yang memperhitungkan segalanya dengan sangat matang. Kemarin sebelum ia kembali ke Ipswich Town dan masih dipinjamkan ke Blackpool, kondisi Elkan belum pulih sepenuhnya. Kakinya masih rapuh, seperti luka basah yang bisa makin parah kapan saja. Bahkan saat bermain hanya untuk Blackpool, tubuhnya sudah sering tumbang, jatuh dan dipaksa menepi. Lalu bagaimana jika ia harus membagi fokus dan tenaganya untuk timnas Indonesia, yang kita semua tahu intensitas pertandingannya jauh lebih ganas. Semuanya tahu di timnas tak ada kompromi, tak ada setengah hati. Yang ada hanyalah darah, keringat, dan tekad. Karena di timnas, sebuah tackle bisa jadi pertaruhan nyawa. Karena di timnas, kata orang, biar patah kaki, yang penting Garuda menang. Dan Elkan tahu itu. Ia merasakan kerasnya laga Asia. Ia tahu apa yang dipertaruhkan di setiap laga kualifikasi, terlebih lagi untuk nasib sebuah bangsa ke Piala Dunia. Maka saat ia memilih untuk menepi sejenak, itu bukan karena ia takut, tapi karena ia menghormati seragam itu. Ia tahu turun membela Garuda bukan hanya tentang hadir, tapi hadir dengan seluruh jiwa dan raga yang siap mati-matian untuk bangsa. Sekali lagi ia bukan lari, tapi ia sedang bersiap, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Bukan sebagai pemain setengah jadi, melainkan sebagai stopper kokoh yang akan berjuang di barisan belakang bersama Jay Itzes.